المشهد المؤثر بذكر النهاية المخيفة فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم يستثنى, kemudian dikecualikan, ini terakhir, ثم يستثنى, kemudian dikecualikan man la hilata lahum fil baqa fi daril kufur, yaitu mereka yang dikecualikan yaitu orang-orang yang tidak punya daya upaya ya untuk ya sehingga mereka tetap tinggal di darul kufur ini. Wa ta'arrud lil fitnah, dan mereka menghadapi berbagai macam fitnah fiddini, dalam agama mereka, wal hirman minal hayati fi daril Islam, kemudian juga mereka tidak dapat menikmati kehidupan di Darul Islam. Siapa mereka? Minasyuyukh dha'af, yang terdiri dari orang-orang tua yang sudah jompo, yang sudah lemah, wan nisa, dan orang-orang perempuan, wal atfal, dan anak-anak kecil. Fayu'alliquhum birraja fi afwillahi wa maghfiratih, dan mereka dipergantungkan, diberi harapan oleh Allah, ya, diberi harapan, fayu'alliquhum birraja, diberi harapan mereka fi afwillah wa maghfiratihi, mendapat ampunan Allah dan mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dan dimaafkan. Ya, bisa babi udrihim al-bayyin, disebabkan karena alasan mereka yang jelas, yang rasional, yang masuk akal, yang bisa dimengerti. Alasannya karena mereka sudah tua. Wa ajzihim, dan ketidakmampuan mereka anil firar, untuk bisa melarikan diri, hijrah ke Madinah. Ya udahlah, mudah-mudahan mereka mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah semacam itu menjadi kaidah umum. Kalau nggak mampu ya udah, berarti selesai. Allah juga memaafkan kok. Gitu. Atau kama qala ta'ala illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Ya, kecuali Al-Qur'annya bunyi begitu, orang-orang yang tertindas. Baik itu orang laki-laki yang tua, perempuan, dan anak-anak kecil, la yastati'una hilatan, mereka tidak punya daya upaya, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak menemukan jalan untuk melarikan diri ke Darul Islam. Faulaika asallahu ayafu anhum wa kanallahu afuwan ghafura. Mereka itu diharapkan mendapatkan ampunan dari Allah, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Wa yamdi hadzal hukm ila akhir zaman. Putusan hukum seperti ini berlaku sampai akhir zaman. Dimanapun kalau nggak mampu ya sudah selesai. Ya, yang dosa itu yang disengaja melawan hukum Allah. Ini selalu kita ulang-ulang bahwa tidak berdosa mereka yang melakukan kealpan, kekeliruan, karena tidak tahu, karena tidak mampu, karena tidak sadar, itu selesai. La junaha alaikum fima akhtatum. Tidak ada dosa bagi kamu atas kesalahan kamu itu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang disebut dosa itu ada kesengajaan hati kamu, sengaja, bisa-bisa sampai tidak melakukan, itu yang dosa. Kalau memang sudah mencoba ternyata nggak bisa, ya udah selesai. Gitu. Karena Allah tidak mungkin akan menyuruh seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini adalah putusan-putusan hukum Islam yang berlaku sepanjang zaman seperti itu. Ini hukum yang bersifat universal.
Ya, ini universal. Kalau masalah hukum yang lain sih persoalan bikin KTP syaratnya apakah harus ada akte kelahiran, apakah akte kelahiran itu syaratnya harus dalam 1 minggu setelah melahirkan ataupun adakah, ya itu terserah, itu tergantung kondisi masing-masing. Apakah diperlukan foto ijazah itu? Saya ijazah dari luar negeri nggak ada fotonya, nggak ada fotonya. Kalau di sini ada foto, ada stempelnya banyak sebenarnya ya. Tapi yang dipalsukan banyak juga ya. Makin fotonya 3 atau satu ya. Jam 3 jari, stempel, tanda tangan, wah banyak banget. Itu terserah kebutuhan masing-masing. Itu kira-kira mutajawizan tilka halatil khasah allati kanu yuwajihuha an-nas fi tarikh muayyanin, ya, melangkahi atau melebihi kondisi yang khusus, yang kasuistik itu, ya, allati kanu yuwajihuha an-nas, seperti yang dihadapi oleh nas ini fi tarikhin muayyan, dalam sejarah tertentu, berlaku pada orang-orang Islam yang tidak bisa hijrah karena tidak mampu. Nah, itu berlaku ya umum sampai kapanpun seperti itu, bukan hanya itu saja. Wa fi bi'atin muayyanah, dan pada milieu tertentu, yamdi hukman aman, berlakulah menjadi aturan umum atau undang-undang yang bersifat umum. Yulhaqu kullu muslimin lana lahu al-fitnah fi dinihi, yang bisa disamakan siapapun orang muslim yang menghadapi fitnah dalam agamanya, fi ayyati ardin, di bumi manapun, ya, wa tamassukuhu amwalahu, dan dia berpegang teguh atau menjaga hartanya, wa masalihahu, dan juga kepentingan-kepentingannya, qarabatihi, atau juga kerabatnya, wa sadaqati, dan persahabatannya, au isfaquhu fi min alamil hijrati, atau juga karena tidak punya keberanian untuk menanggung penderitaan hijrah, ya, wa mataibiha, dan juga kesulitan-kesulitan hijrah. Matakana hunaka, manakala hal itu terjadi di sana, fil ardi, di bumi, di mana saja, fi ayyi makan, di tempat mana saja, darul Islam, ada darul Islam. Selagi nggak ada darul Islam ya udah, nggak ada masalah. Ya'manu fiha ala dinihi, yang bisa memberikan keamanan terhadap kebebasan dia beragama, wa yajharu fiha bi'aqidatihi, dan dia bisa memproklamirkan, bisa menyatakan secara terus terang akan akidahnya, wa yu'addi fiha ibadatihi, dan juga dia diberi kebebasan untuk melaksanakan kegiatan ibadah-ibadahnya, wa yahya hayatan islamiyah, dan dia diberi kebebasan untuk hidup secara islami, fi dhilli syariatillah, sesuai dengan syariat Allah. Wa istamti'u bihadzal mustawa ar-rafi', dan dia bisa menikmati kehidupan pada level yang tinggi seperti ini di negeri yang ketika tidak ada darul Islamnya. Jadi ini artinya bahwa logikanya begini, harus ketika orang itu tinggal di suatu tempat yang bukan negara Islam, itu dianjurkan untuk berhijrah. Kalau di situ ditindas, kayak Rohingya, ya kan gitu. Ya sampai sekarang masih banyak tinggal di Mekah, dan mereka sudah overstay, mereka sudah tidak punya warga negara, namanya stateless. Ya, stateless, mereka nggak punya warga negara. Nah, orang Saudi nggak diusir, nggak, ya udah. Namanya suaka politik kan seperti itu. Kalau mereka pulang ya mangga, kalau mau tinggal ya silahkan.
Warga negara ya nanti itu persoalannya, nggak bisa dengan mudah gitu saja mendapat warga negara itu. Ya kan gitu. Tetapi mereka dilindungi daripada dipulangkan jadi dibunuh gimana? Nah ini artinya memberikan gambaran bahwa negara yang menerapkan syariat Islam itu negara yang aman, yang damai, yang demokrasi, yang subur, yang makmur, teorinya seperti itu. Sekarang banyak orang-orang Islam yang hijrahnya ke Eropa karena di sana hidupnya lebih nyaman. Iya, di Mekah dulu zamannya Hasan Bakar, pamannya Saddam Hussein, khotib Jumat saja karena salah ngomong mengkritik pemerintah nggak pulang kok, tinggal pulang namanya aja. Sampai zamannya Saddam Hussein juga begitu, di Libya juga begitu, semua begitu kok. Iya, pokoknya ada keamanan tidak ada, kebebasan tidak ada, hanya karena beda pemahaman ini juga dibunuh-bunuhin. Ya, banyak kaum rasionalis juga sama, ya dibunuh-bunuhin. Mu'tazilah itu kan 10.000 yang mati. Sejarahnya dan orang-orang pintar semuanya. Ya sampai sekarang para pejuang-pejuang Harokat Tanwiriyah, ya gerakan-gerakan pencerahan, gerakan-gerakan modernisasi, ya banyak jadi culik ya, nyaman kok. Iya. Jadi artinya bahwa ya karena begitu ya begitulah. Iya. Jadi artinya malah ada orang Islam lihat menantunya dari Amerika lahiran jadi dia ke sana, ibu nyai, begitu pulang ternyata enaknya Amerika kunci. Iya, ya itulah kenapa semacam itu. Jadi ya artinya bahwa nggak tahu lah yang pada zaman Nabi sih mungkin iya ya karena ada nabinya masih ada. Ya setelah Nabi meninggal ya perang saudara sampai sekarang kok. Sampai sekarang. Saling bunuh membunuh, banjir darah sampai sekarang. Ini cerita berhijrah ke negara Islam ya supaya hidupnya nyaman. Sekarang ya bukan sekarang dari dulu juga ya pada hijrah ke Eropa di sana lebih nyaman gitu. Itu persoalannya. Ya, dan bagaimanapun juga nggak boleh salah ngomong lah, gampang itu pelanggaran HAM itu banyak dilakukan di negara-negara yang mengklaim di negara Islam kok. Iya, orang pindah agama aja dibunuh kok, orang murtad kan dibunuh, orang berzina dibunuh, orang mencuri dipotong tangannya kan gitu. Iya kan, lalu gimana? Ya itulah. Ya katanya hukum Islamnya begitu sih. Ya kan gitu. Ya, hanya karena gara-gara orang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk aja dibunuh kok. Ya. Ya mungkin gara-gara Usoli di penjara. Ya udahlah, gitu aja kira-kira. Jadi kembali lagi amasyaqul Qur'ani fayamdi fi mu'alajatin nufusil basyariyah. Jadi satu runutan Al-Quran tadi, penyampaian Al-Quran tadi, selanjutnya adalah menyelesaikan, mengobati ya, jiwa manusia, menyelesaikan persoalan psikologis manusia. Allati tuwajihu masyaqqal hijrah, yang menghadapi lelahnya berhijrah ya. Wa mataibaha, dan beberapa kesulitannya, keberatan-keberatannya. Wa makhawifaha, dan juga rasa takutnya. Wa tasfiqu min ta'arrudi laha, dan juga ada kecemasan menghadapi kesulitan semacam itu. Waqad alajaha fil ayati sabiqati, telah diuraikan ya, diselesaikan oleh ayat-ayat sebelumnya
Bidzalikal masyadil muthir, dengan pemaparan suatu fenomena yang sangat mengesankan, yang menyedihkan tadi, lil ismizaz wal khauf, rasa cemas dan rasa takut ma'an, bersama-sama. Fahuwa yu'alijuha ba'da dzalika bi bathi awamil tumaninah, diselesaikan dengan cara memasukkan faktor-faktor yang membuat orang menjadi tenang dan damai. Sawa'un wasala al-muhajir ila wijhatihi, apakah orang yang berhijrah itu sampai ke tujuannya, au mata fi tariqihi, atau mati di tengah perjalanan, ya, fi halatil hijrah, pada saat dia sedang hijrah keluar dari rumah, baik yang nyampe ke Madinah maupun yang mati di perjalanan, fi sabilillah, itu dijanjikan itu selama dalam perjalanan hijrah itu dikategorikan sebagai sabilillah. Jadi kalau mati di jalan sebagai mati syuhada, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Wa bidhamanillahi lil muhajir mundu an yakhruja min baitihi muhajiran fi sabilihi, dijamin oleh Allah bagi seorang yang hijrah, berhijrah, mundu an yakhruja, sejak dia keluar, min baiti, dari rumahnya, muhajiran fi sabilihi, sama dengan berhijrah fi sabilillah. Ya, wa wa'duhu, dan janji Allah bis'ati, wa bis'ati, dengan mendapatkan keluasan, wal mutanafis fil ardi, dan mendapat kelegaan di bumi ini, wal muntalaq, dan bebas, fala tadiqu bihi syi'abu asyi'abu wal fijaj, tidak ada rasa kesempitan, pembatasan-pembatasan, baik puak-puak atau suku-suku kecil ataupun suku-suku yang besar, ya. Kalau di sana namanya tulang, ya, di Batak namanya tulang, ya, suku marga, ya. Qala ta'ala, wa man yuhajiru fi sabilillahi, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira, dia mendapatkan keuntungan yang banyak, wasa'atan, dan mendapatkan kelapangan. Wa man yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallahi wa rasulihi, karena dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu, kemudian dia tertangkap oleh kematian, artinya sampai dia mati, faqad waqa'a ajruhu Allah, maka pahalanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innal manhajar rubani, metode ketuhanan semacam ini, Al-Qur'ani, yu'aliju fi hadhil ayah, menyelesaikan persoalan semacam itu, artinya memotivasi, mendorong seseorang supaya berhijrah. Allah menjamin, berhijrahlah, kalau mati masuk surga, kan gitu, sebagai syuhada, sebagai sabilillah, kan gitu, dijamin akan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'aliju hadil ayah, ya, makhawifan nafas al-mutanawwi'ah, menyelesaikan berbagai macam rasa takut manusia yang bermacam-macam, takut mati, takut kelaparan, takut sakit, takut kehilangan harta, takut dibegal, dan sebagainya dan sebagainya. Wahya tuwajihu makhatira al-hijrah, yaitu menghadapi bahaya atau rintangan-rintangan dalam berhijrah, ya. Fi mithli tilka dzuruf, pada kondisi seperti itu, allati kanat qaimatan, yang ada pada waktu itu. Jadi kita jangan mengandaikan seperti sekarang naik pesawat, naik kereta, ya belum ada kereta, belum ada mobil, paling naik onta paling mewah waktu itu, kalau nggak jalan kaki.
Ya, sepanjang perjalanan 500 kilometer perjalanan jalan kaki di tengah padang pasir yang panas dan terik, yang menyengat panasnya. Ya, jadi kita masih memahami. Jadi ya kalau orang sudah jompo nggak bakal bisa, ya mati. Yang sehat aja juga dikiranya menyebarnya padang pasir itu, ya masih yang nyebrang lautan adem, pasir masih iya, seperti terbakar. Ini saya aja pernah sekali habis salat duhur di Mekah di Ka'bah, sendalnya itu hilang. Ya Allah, sendalnya hilang. Akhirnya kan pulang kan jalan kaki, nyokor kakinya. Hanya nyebrang jalan sebentar, lewat jam hari juga. Bengkak telapak kakinya. Seminggu sakit, terbakar. Bayangkan. Saya mengalami sendiri, gitu, hilang. Ya apalagi orang tua. Apalagi kena mata kepala kita. Jadi pantas kalau orang sana pakai sorban untuk mengalami panas, iya. Iya kan? Iya. Kemudian ditutup mukanya untuk debu-debu gitu. Ya. Allati kanat qa'imatan wallati qad tatakarraru ya bidzatiha au bima yushabihuha, baik yang terjadi berulang-ulang atau terjadi yang mirip-mirip. Minal wakhafi fi kulli hin, rasa kecemasan, rasa ketakutan kapan saja bisa terjadi. Wa huwa yu'aliju hadhihi an-nafas. Demikianlah Al-Quran menyelesaikan persoalan psikologi ini fi wuduhin wa fasahatin, secara jelas dan secara gamblang. Fala yaktumu anha syai'an, tidak ada yang disembunyikan minal makhawifi, dari berbagai rasa takut itu. Wala yudari anha syai'an minal akhsar, dan juga apa yang tidak diketahui, apapun yang menjadi sumber ketakutan. Bimahti dzalika khatarul maut, termasuk bahaya kematian. Walakinnahu yaskubu fiha at-tumaniyah, ketika ada rasa ketakutan barangkali mati di jalan, Allah menumpahkan kedamaian di hati kita bihaqaiqa ukhra, dengan realitas yang lain. Wa bidamanatihi, dan dengan memberikan jaminan ke Allah kepada kita subhanahu wa ta'ala. Fahuwa awalan, pertama ya, yuhaddidu al-hijrah bi annaha fi sabilillah, ditetapkan oleh Allah bahwa hijrah itu termasuk fi sabilillah, artinya membela Allah, bukan perjalanan biasa, bukan adventure biasa, bukan lawatan biasa, tapi ini betul-betul ditetapkan sebagai fi sabilillah. Wa hadhihi hiyal hijrah al-mu'tabarah fil Islam. Inilah hijrah yang dianggap, yang dilihat oleh Islam. Falaisat hijratan litara, bukan hijrah untuk mencari kekayaan. Wa man kan hijratuhu lidunya yusibuha, bukan hijrah untuk mencari harta. Aw imra'atin yang atau hijrah cari cewek. Kan gitu kata Nabi. Au hijrah lin najat minal mataib, atau hijrah untuk menghindar dari berbagai kesulitan. Au hijrah lil ladzat wa syahwat, atau hijrah untuk mendapatkan kelezatan dan kenikmatan syahwat. Au hijrah li ayyi aradil min aradil hayat, atau hijrah untuk mencari kesenangan-kesenangan. Wa man yuhajiru, dan siapapun yang berhijrah, hadil hijrah fi sabilillah, karena berjuang jalan Allah, yajid fil ardi fushatan wa muntalaqan, di situ mendapatkan keluasan dan kejembaran. Falat tadiqu bihi al-ard, tidak ada tempat yang sempit di dunia ini. Wala ya'dimu
al-hilah, dan tidak ada seseorang beralasan tidak punya daya upaya, wal wasilah, dan cara, lin najati, untuk mencari keselamatan, wali rizki, dan mencari rizki, wal hayat, dan mencari kehidupan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'atan, akan mendapatkan kejembaran dan rezeki yang luas macam itu. Jadi artinya bahwa memang secara hijrah juga begini persoalannya. Sampai sekarang persoalan hijrah ini penting sekali ya. Saya mau nanya, kenapa orang-orang yang keturunan Cina, etnis Tionghoa di sini, kenapa kok semangat bisnisnya tinggi sekali? Apakah orang Cina sana sama? Enggak. Di sana ya malas juga seperti saya juga. Orang Indonesia yang ada di Eropa, kok rajin-rajin banget sih? Ya kenapa? Iya, orang Indramayu yang tidak pernah keluar di Indonesia saja, mencret. Iya, keluar di Indramayu baru kelihatan besarnya, baru kelihatan ketokohannya. Ya kenapa? Karena secara psikologis orang yang hijrah, pindah, artinya apakah transmigrasi atau ke pulau lain atau ke negara lain, itu karena berubah suasana. Ternyata dia menyadari bahwa bumi ini luas banget gitu tuh. Ya, dia membuka jendela melihat peradaban lain. Kemudian ditambah lagi ada tantangan dalam hidupnya. Jadi kalau orang turunan Tionghoa yang tidak rajin kerjanya, ya mati konyol di sini. Ya kalau kamu nggak kerja juga bisa makan. Nanti andon makan sama kakak seminggu, udah bosan kayak ke adik lagi. Nanti 1 bulan muter-muter juga makan kamu. Di sini banyak orang yang nggak kerja nganggur tuh makan aja tiap hari. Ini kan juga aneh, semacam itu. Nah ketika kamu keluar negeri, nggak ada teman, nggak ada saudara, ya mampus kalau nggak kerja. Jadi justru karena hijrah, tantangan semacam itu, ya saya mengalaminya sendiri ketika saya di luar. Saya punya semangat yang luar biasa, nggak pernah ngelah. Ya kalau nggak bisa hidup dong. Apalagi menjelang musim dingin, mesti beli baju baru, mesti selimut baru, mesti beli solar untuk penghangat rumahnya. Ya kan? Ya kalau nggak sungguh-sungguh ya mati konyol. Ya, jadi karena tantangan itulah maka orang menjadi semangat tinggi. Saya kira psikologi hijrah juga nanti bisa kita bahas lebih luas lagi. Nanti kapan-kapan dengan Mr. Han ya kita bahas lagi. Ya gitu, kita persiapkan dulu bahan-bahannya sehingga bahwa itu perlu. Ya minimal kalau tidak hijrah ke negara lainnya, hijrah ke kota lain lah. Orang Surabaya tinggalnya di Jakarta kan begitu, diputar begitu macam itu. Ini penting sekali. Karena persoalannya bukan apa-apa. Orang kalau tinggal di tempat kelahiran, di tengah-tengah keluarga, apalagi didukung dengan mitos-mitos, petata-petiti, peribahasa Jawa yang tidak produktif. Banyak loh peribahasa-peribahasa yang tidak produktif tuh. Mangan, beli mangan, sing penting asal. Kan terjadi. Jadi artinya sudah transmigrasi ke Kalimantan. Udah kan dapat tanah 4 hektar kelapa sawit tuh. Rupanya dia juga usaha yang berhasil, akhirnya menambah luas tanahnya di sana, sudah puluhan hektar, rumah udah bagus, udah punya mobil, dijualin semua pulang ke Jawa. Ya miskin lagi. Kenapa? Ya kan ingin pamer keberhasilannya, pengen bareng-bareng. Jadi kebutuhan semacam itu seperti melekat pada masyarakat yang tinggal di perkampungan. Perkampungan itu merasa nyaman berkumpul dengan keluarga. Padahal mah kita perhatikan di Indramayu banyak orang kaya yang membuatkan rumah buat anak-anaknya berdampingan. 4 rumah, 5 rumah, itu hampir sama semua. Bertengkar terus ke mereka. Malah baiknya kalau saudara tempatnya berjauhan, jangan berdampilan. Ya, menjadi pertengkaran semuanya. Jadi dikira seperti itulah, bahwa
Hijrah itu secara psikologis akan membuat semangat, suasana yang baru, ya kita lebih berhati-hati. Saya sendiri juga ya selama di Eropa ya saya ikut disiplin kayak mereka, karena saya sering melihat di sana anak-anak kecil makan es krim itu, ya lidinya itu, bitingnya itu ya ngerti tempat sampah dikantongin. Begitu tempat sampah baru dibuang. Saya juga nggak berani merokok sembarangan tuh, nggak bisa buang rokok tuh, ya kan? Ya, tetapi ketika saya kembali ke kampung saya, ya kembali pada habitat saya kan. Buang rokoknya bukan begini, tes, nyangkut di jemuran lagi. Ya semacam itu. Ya merasa berdosa membuang sampah sembarangan, karena di sekitar kita mereka berak di sungai kok. Ya kan? Ya seperti macam apa artinya saya mencari tempat sampah untuk buang puntung rokok sementara di jalan sampah berserakan. Ya, orang yang kerjanya memulung sampah di tempat pembuangan sampah, ketika merokok nggak usah pakai asbak dah, ngapain? Orang yang kerjanya di tempat sampah memulung plastik loh, ketika mereka merokok buang sampahnya di mana? Harus pakai asbak itu, ya nggak lucu dong jadinya. Kan seperti itu. Oke, gitu jelas kira-kira.